nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, juga pemirsa Surau TV dan Radio Modila FM. Semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan ini, terutama nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, ya, dan hendaklah kita meminta nikmat istiqamah, karena ini yang berat, ya. Biasanya orang baru hijrah itu gasnya kencang, habis itu nafasnya habis, lalu dia menghilang, ya. Maka mintalah keistiqomahan, ini yang berat, ya. Karena semakin lama cobaan itu semakin berat, tantangan, musuh, dan segala macamnya itu semakin banyak. Semakin banyak kebenaran yang kita pegang, maka semakin banyak musuhnya. Jangan berpikir bahwa setelah hijrah, kemudian rubah penampilan, kemudian itu cukup dan sudah lalai. Tidak. Ya, maka mintalah keistiqomahan. Ini berulang-ulang Anda katakan, karena ini juga sebagai peringatan dan nasihat bagi diri Anda dan kita semuanya. Sungguh perjalanan waktu memperlihatkan betapa banyak orang-orang yang dahulunya begitu bersemangat ketika mengenal sunnah ini. Kemudian dia mulai lenyap, bahkan menjauh, bahkan entah di mana. Ya. Semoga kalaupun dia tak nampak oleh kita, tapi dia tetap di atas jalan sunnah ini. Bisa jadi dia masih di jalan sunnah ini, dia sudah jauh di depan kita. Hanya kita yang terlambat. Ya. Nah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat-sangat penting dalam manhaj ini, itu bab Jumma' Abwabil Mauqif Minal Bid'ati wal Mubtadi'ah, atau himpunan bab tentang sikap, ya, terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Ya. Ini tentu sangat keras terasa bagi orang yang memiliki bid'ah pada dirinya, pada agamanya. Ya. Sama seperti yang kita katakan kemarin, kalau kajian itu tidak ingin menyinggung puncak kada kita, maka jangan bakada. Kalau tidak ingin tersinggung dengan hadis-hadis tentang bid'ah, larangan Nabi SAW tentang bid'ah, larangan para ulama tentang bid'ah, jangan lakukan bid'ah. Jangan ambil bid'ah, baik dalam akidah maupun dalam ibadah. Penting dalam agama ini, jangan menjadi pembuat bid'ah atau pelaku bid'ah atau mendakwahkan bid'ah, kalau tidak ingin tersinggung dengannya. Karena sifat manusia itu seperti itu. Ya, yang tersinggung dengan dakwah tauhid adalah orang-orang yang ada kesyirikan di hatinya, kesyirikan pada amal ibadahnya. Maka dia akan tersinggung. Orang yang tidak berbuat syirik, dia tidak tersinggung, dia bersyukur. Ya, seperti itu. Dan kata bid'ah ini bukan buatan seseorang dari umat ini, tapi keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Beliau yang mengingatkan, beliau yang mengingatkan umatnya, ya, agar apa? Agar menghindari bid'ah itu. Dan kenapa beliau melarang bid'ah? Untuk menjaga kemurnian Islam. Ya. Kita kalau urusan dunia ingin yang asli semua, betul. Kalau bisa yang ori semua kan. Gitu. Tapi masalah agama kenapa banyak yang tidak peduli? Kembali ke Islam yang murni tidak bisa tidak kecuali dengan mengikuti Nabi SAW dan meninggalkan bid'ah. Makanya beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada pada agama kami ini, atau urusan kami, urusan Nabi SAW adalah agama ini, maka amalnya itu raddun, batilun, mardudun. Amalnya itu batil dan tertolak. Agar apa? Agar Islam ini yang kita amalkan itu yang murni, sesuai dengan tuntunan beliau. Begitu juga sabda beliau, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat, yang mengada-adakan dalam urusan kami ini. Apa urusan Nabi SAW? Agama ini. Baik akidahnya, baik ibadahnya. Lalu dia buat-buat sesuatu keyakinan ataupun suatu ibadah dalam agama ini, ya, fa huwa raddun. Maka apa yang dia buat itu adalah batilun mardudun. Batil dan tertolak. Maka supaya kita tidak ribut terus tentang bid'ah, maka jangan lakukan bid'ah. Gitu. Ya. Jangan mengambil keyakinan-keyakinan bid'ah. Gampang kok, Islam itu mudah. Tinggal ikut saja. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Ini cukup panjang ya. Ya. Sampai ya sekitar 27 halaman. Ya, lumayan ini. Ya. Lumayannya kenapa? Karena setiap ininya harus kita jelaskan gitu. Baik. Kita masuk bab yang pertama dari himpunan bab tentang bid'ah dan pelaku bid'ah ini. Babun at-ta'rifu bil bid'ati. Bab definisi atau perkenalan tentang bid'ah. Definisi bid'ah. Jadi kembali kita tegaskan bahwa bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam agama. Gitu. Jadi jangan nggak nyambung, mikrofon juga bid'ah. Ini bid'ah dunia. Gelas ini bid'ah, tutup gelas bid'ah, tisu bid'ah, ya. Macam-macam. Peci ini juga bid'ah ini, ya. Jubah ini juga bid'ah. Enggak ada zaman Nabi jubah ini, ya. Ini dunia semuanya ini. Lampu, kipas angin, ya. Gitu. Baik. Jadi yang kita bahas adalah bid'ah dalam masalah agama. Ya. Pertama ayat yang beliau bawakan adalah ayat yang sudah sangat kita kenal bersama. Yaitu ayat 3 surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini sudah hafal semua apa belum? Sudah hafal belum? Yang bagian ininya saja. Ini pertengahan ayat ini. Nah, maka kalau kita saja yang sudah sering dengar enggak hafal-hafal, maka enggak boleh bosan mendengar. Nah, salah satu cara setan itu membuat kita tuh bosan. Ayolah hacok dibaca oleh Ustaz. Lapa alun deh. Pas ditanya lapa alun deh. Ya. Tapi mendengar saja bosan. Ini hati-hati itu, tipu daya setan. Agar antum tidak datang ke majelis ini. Ya. Agar antum tidak datang ke majelis. Dibuat merasa sudah tahu dan merasa sudah sering dengar. Gitu. Ya. Tapi kalau hal-hal yang duniawi sifatnya, yang menyenangkan, yang melalaikan, tiap hari dikerjakan berjam-jam merasa tidak bosan. Ya. Lihat orang berbuat sia-sia, panjang harinya nonton sinetron contohnya. Dari pagi bangun tidur sampai malam mau tidur, sinetron nggak berhenti-berhenti. Sekali-sekali aja. Berjam-jam dia nonton tiap hari, dia bilang sekali-sekali. Ngaji sekali seminggu, cocok lah ngaji mah. Ya, itu tipu daya setan gitu. Ya, jadi jangan pernah bosan dengar ayat ini karena ini Al-Qur'an, firman Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Ya. Jadi Islam yang telah Allah ridai sebagai agama untuk kita adalah Islam yang telah sempurna. Makanya kita diberi nikmat yang luar biasa bahwa Nabi kita adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah beliau.
tidak ada lagi rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada perubahan agama. Karena Islam pun telah Allah sempurnakan dengan diutusnya nabi terakhir dan syariat penyempurna syariat sebelumnya. Ya. Tidak kurang, tidak lebih. Ini harus menjadi keimanan setiap kita. Harus kita yakini. Ini firman Allah SWT yang mengkhabarkan. Ini khabar. Kalau khabar itu, kalau khabar dari Allah SWT pasti benar. Tidak boleh seorang mukmin meragukan kabar Allah SWT. Tidak boleh seorang mukmin bertanya, "Yo banalah sempurna." Benarkah sudah sempurna? Tidak boleh. Dia harus mengimani kabar Allah SWT. Itu akidah Ahlussunnah, akidah orang beriman. Ya, karena ini kabar. Ya, baik. Kemudian Allah Ta'ala ini surat apa tadi? Surat Al-Maidah ayat 3. Itu pertengahan ayat itu. Baik. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat 21 surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Ini kepada orang-orang yang berbuat syirik dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan selain yang Allah syariatkan. Apakah mereka orang-orang tersebut memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka berupa agama ini atau bagian dari agama sesuatu yang tidak Allah izinkan? Barang siapa yang mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara syariat, dia membuat syariat baru, ibadah baru, akidah baru, berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah SWT. Karena pada hakikatnya syariat ini adalah syariat Allah SWT. Nabi SAW hanyalah utusan yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, yaitu syariat ini. Dan Allah telah sempurnakan syariat ini. Makanya kalau ada orang bikin ibadah, misalnya contohnya mandi saja. Mandi baru yang tidak ada dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada dulu terkenal di Solo sekitarnya mandi tawajjuh. Mandi tawajjuh. Ini bid'ah? Iya. Bid'ah. Berapa persen? 1 juta persen. Asli bid'ah ini. Karena membuat syariat. Maka ini bantahan. Ini pertanyaan dalam bentuk istifham ingkari. Pertanyaan mengingkari perbuatan mereka. Bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Tapi pertanyaan untuk mengingkari perbuatan mereka. Mereka menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu yang membuat syariat. Halal haram itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, siapapun kita, siapapun dia. Tak boleh pula kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan dan tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena menghalalkan dan mengharamkan itu adalah membuat syariat. Dan tidak boleh ada yang membuat syariat. Karena syariat itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW pun tak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Ya tentu contohnya juga banyak pada kehidupan kita sekarang. Yang bukan mahram diharamkan, tak boleh. Yang mahram yang diharamkan untuk dinikah itu adalah mahram saja. Yang mahram itu ditetapkan oleh syariat. Tidak berlaku pengharaman adat.
atau pengharaman hasil kesepakatan penduduk setempat. Sesuatu yang Allah halalkan lalu mereka haramkan. Mereka sepakat satu kampungnya. Tidak berlaku hukum itu. Ya, tidak boleh. Ya. Makanya bid'ah itu sebenarnya ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat syariat. Ya, berat itu kan? Berbahaya itu. Ya. Baik. Kemudian hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu orang-orang beriman. Hadis ini juga sangat terkenal. Yang tadi sudah kita bacakan juga. Antum sudah hafal? Karena seringnya dengar mungkin sudah hafal. Ada yang sudah hafal? Kita kasih hadiah lah kalau ketidiang ya. Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa yang membuat, mengada-adakan suatu yang baru. Yang baru menurut agama. Karena agama sudah sempurna. Lalu dia buat suatu yang baru. Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam agama ini. Sementara agama ini sudah Allah nyatakan sempurna. Lalu dia buat sesuatu yang baru. Akidahkah? Ibadahkah? Ya. Ma laysa minhu. Yang mana bukan bagian darinya. Bukan bagian dari agama ini. Ya. Fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Maka dia tertolak. Raddun artinya batilun mardudun. Amal itu batil dan tertolak. Tidak berpahala, justru berdosa. Karena itu sebuah kebatilan. Ya. Makanya dikenal di kalangan para ulama Ahlus Sunnah bahwa al-ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya berdasarkan dalil. Ya. Ada perintah kerjakan, tidak ada jangan kerjakan. Itu hukum asal dalam akidah. Ya. Dalam ibadah. Makanya dalam kaidah-kaidah kitab ulama usul fikih itu dikenal kaidah yang sangat masyhur dengan berbagai lafadznya maknanya sama. Al-aslu fil ibadati at-tahrimu illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Jadi asalnya ibadah itu haram. Enggak boleh beribadah kita. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Makanya Nabi SAW dulu sebelum Isra Mi'raj tidak pernah salat 5 waktu. Karena tidak ada perintah. Ini penting untuk pahami. Maka kalau bid'ah, jangan cari dalil mana larangannya. Misalnya, mani guari, manuju hari. Bid'ah, iya. Mana dalilnya itu bid'ah? Terbalik Anda bertanya. Saya ingin bertanya, mana dalilnya bahwa ini ibadah? Mana dalil yang menyuruhnya? Bukan dalil yang melarang. Dalil melarangnya sudah jelas. Hadis ini sudah cukup mencakup semua perkara yang tidak ada dalam agama ini. Yang dibawa oleh Nabi SAW yang telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah yang dibuat-buat itu, yang ditambah-tambahkan itu menjadi bid'ah. Kita justru bertanya, kalau ingin menyatakan bahwa ini adalah sebuah ibadah, kita minta mana dalilnya. Dan dalil itu bukan dalil umum saja, tapi harus dalil khususnya. Jangan dalilnya dalil umum, barang siapa yang berbuat baik, ya. Ada yang dalilnya seperti itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat amalnya tersebut dan balasannya. Iya betul, tapi apakah ini baik menurut syariat? Yang Anda kerjakan ini. Ini kan karangan Anda. Ya, itu. Maka kita yang bertanya, dalilnya Anda melakukan mana?
mengajarkan tata cara, menentukan waktunya, apa yang dikerjakan di situ, apa zikirnya, apa doanya, ya, bilangannya, semua harus ada dalilnya. Maka kita salat saja. Salat ini sudah diakui semua oleh orang-orang Islam bahwa ini adalah fardu ain. Salat saja ibadah yang sangat besar, ada dalil detailnya. Dalil salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat. Semuanya ada aturannya. Masa Anda buat ibadah tidak ada dalilnya? Ya. Jadi yang membuat-buat itu yang kita minta dalil. Bukan kita yang menjelaskan ini bid'ah, diminta mana dalil larangannya? Mana dalil larangan goyang-goyang ketika zikir? Kan sampai sekarang ini parah. Ya, untuk di Indonesia saja itu, Masya Allah, orang nari-nari sampai ada yang koprol itu. Tahu koprol? Sambil zikir. Mereka akan tanya mana larangannya? Bukan larangannya, mana dalilnya bahwa ini ibadah? Seperti ini cara berzikir, mana dalilnya? Nah, kemudian menari putar-putar kayak baling-baling itu. Pakai baju yang kemudian roknya kembang itu. Siapa yang mengajarkan? Kita minta mereka yang memberikan dalil. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Berbeda dengan masalah duniawi. Gelas, kopi, air putih, mau pakai kemasan, pakai botol, atau pakai galon. Ya, ini duniawi. Bajunya mau bahannya apa. Ya, kecuali yang ada larangan dalam syariat. Pada hukum asalnya halal. Maka kita tidak cari dalil. Mana dalil halalnya nasi? Coba, ada yang nemu? Ada. Karena Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala yang ada di bumi untuk kalian. Jadi pada hakikatnya berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan kaidah bahwa hukum asal dalam kebendaan al-aslu fil asya al-ibahatu illa ma dallat dalilu ala khilafih. Hukum asal barang-barang benda-benda di dunia ini adalah mubah, halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka apel halal. Apalagi tidak ada dalil dalam Al-Quran itu. Apel halal. Karena enggak perlu. Kemana pada asalnya apel benda-benda ini halal. Kecuali ada yang mengharam, ada dalil yang mengharamkannya. Maka yang diharamkan itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Katan, ya, tapai, alai ubi kayu, ubi jala, godok, pisang goreng. Kan ditanya dalilnya sudah. Enggak. Yang ditanya, kalau ada yang diharamkan, mana dalilnya? Ya. Paham maksudnya? Ini untuk bisa memberikan gambaran. Gitu loh. Agar kita juga tidak dituduh sembarang bid'ah-bid'ah. Bukan membid'ahkan. Menjelaskan hukum bid'ah itu adalah bagian dari tugas dakwah. Ya. Gitu. Menjelaskan hukum. Ya, gitu. Kalau menjelaskan hukum saya sudah tidak boleh, gimana? Sama seperti menjelaskan mencuri itu dosa. Lalu para pencuri marah. Dosa saya terima macamnya. Dan sok suci lah macamnya. Memvonis orang mencuri. Bukan memvonis itu menjelaskan hukum. Ya, gitu. Baik. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim atau ini riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, lafadznya ini ya, wa lafzu li Muslim, dan lafaz Imam Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada pada urusan kami ini, maka dia tertolak. Contoh puasa. Ya. Puasa itu ibadah apa enggak? Ibadah. Tapi membuat puasa yang tidak ada dalam syariat, puasa mutih misal. Bid'ah apa sunnah itu? Bid'ah. Ada puasa seperti itu. Ya. Atau puasa sampai dari sahur sampai sahur lagi puasa. Saya kaget ada yang menyampaikan seperti ini. Nanti berbukanya ya pas sahur itu juga, sekalian untuk puasa besok. Ini bid'ah jadinya. Gitu.
ya, atau membuat salat baru, ya, atau membuat tata cara ibadah baru, apa saja, mandi kah, zikir kah, wudu kah, sesuatu yang tidak ada dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian Imam Asy-Syatibi menjelaskan definisi bid'ah. Wa qala Asy-Syatibi fi ta'rifil bid'ati. Imam Asy-Syatibi berkata tentang definisi bid'ah. Ya, definisi bid'ah. Beliau mengatakan bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Ya. Satu tariqah, jalan yang dibuat-buat dalam agama. Ini berarti bid'ah itu dalam agama. Nah, ya. Jadi lampu ini bukan bid'ah yang kita bahas. Dunia, bid'ah boleh dunia. Tergantung manfaatnya. Ya. Kalau antum pakai untuk yang halal, halal dia. Untuk pakai yang haram, haram dia. Nah, gitu. Ya. Antum beli bulldozer buat hancurin rumah tetangga, ya haram buldozernya. Haram belinya gitu. Tapi untuk ya membuka lahan, membantu orang, ya, cari rezeki yang halal boleh. Ini tariqatun fid din. Suatu jalan dalam agama mukhtara'atun yang dibuat-buat. Hasil karangan. Makanya antum perhatikan ahlul bid'ah itu masing-masing ya, mereka punya cara ibadah sendiri-sendiri menurut pembuat aliran tersebut pertama kali. Ya. Maka tidak terhitung jumlahnya. Karena apa? Masing-masing pengen berkreasi. Pengen buat sendiri. Tidak mau kalah dengan yang lain. Ya, gitulah. Tudahi syar'iyyah. Meniru syariat. Meniru apa? Syariat. Dia mirip. Kemiripannya itu untuk menipu. Lalu misalnya ya, seperti Maniguari tadilah yang masyhur di masyarakat kita. Oh, masukkan ayat baca Quran, masuk situ zikir ya, tasbih, tahmid, tahlil ya, takbir. Masuk semua di situ. Orang menyangka ini bagian dari syariat karena mirip syariat. Ya. Baik, kita minum dulu. Tudahi syar'iyyah, meniru yang sesuai dengan syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, ya. Ia ditempuh atau dilakukan atau diyakini dengan tujuan untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan ini. Definisi bid'ah ini. Pelakunya berniat untuk benar-benar beribadah dengan baik kepada Allah. Perhatikan, dia ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Niatnya baik apa enggak? Baik. Tapi caranya yang tidak baik. Nah, makanya selalu orang mengatakan kalau bid'ah itu pasti mereka menolak, mengatakan kami niatnya kan baik. Niat baik saja tidak cukup. Harus dengan cara yang baik, dan baiknya itu adalah menurut syariat, bukan menurut kita. Baiknya menurut syariat. Dan apa yang menurut syariat itu adalah apa yang telah Allah nyatakan sempurna ini, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada lagi satupun kebaikan yang tersisa. Semua sudah diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kebaikan yang menggiring menuju surga sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah beliau perintahkan kepada umat. Tidak ada lagi perkara baru yang baik yang menggiring menuju surga. Semua jalan menuju surga sudah beliau jelaskan dan sudah beliau perintahkan kita untuk menempuhnya. Tidak ada tambahan. Dan semua jalan yang menggiring ke neraka sudah beliau ingatkan dan sudah beliau larang kita dari.
Ya. Baik, jadi bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah, adalah sebuah jalan, cara yang dibuat-buat dalam agama ini, dalam perkara agama, ya, yang menyerupai syariat, yang mirip. Makanya ya, mereka hiasi dengan baca Quran, dengan ini, dengan itu, dan segala macam. Ya. Maka mereka buat-buat, karang-karang. Ya. Tujuannya baik. Gitulah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Dimaksudkan dengan menempuh atau melakukan bid'ah ini, ya, adalah untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan niatnya baik, kalau caranya yang menyimpang, caranya yang menyelisih sunnah dia buat-buat, itulah bid'ah. Ya, itulah bid'ah. Nah, ini penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya, beliau pun ketika hijrah menuju sunnah, yang dahulu kawan menjauhi, yang dahulu teman memusuhi, sehingga beliau pun merasa terasing. Dan itulah konsekuensi berpegang kepada sunnah. Ketika umat semakin jauh dari sunnah, dan mereka terbiasa dengan bid'ah, maka mereka menganggap bid'ah itulah sunnah. Barang siapa yang menyelisihi bid'ah, mereka marah. Sementara mereka merasa tidak boleh dimarahi kalau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang boleh kita marah itu adalah kalau kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka malah marah kalau kita menyelisihi mereka, dan tidak marah kalau kita menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jahatnya bid'ah itu. Ya. Jahatnya bid'ah. Tidak sama dan tidak mengikuti Nabi, tidak adanya. Tapi tidak mengikuti mereka, awas. Ya. Tak boleh solat sini. Wah, sampai seperti itu. Ya. Masya Allah. Alun sudah lah, itulah tiba saya pertanyaan. Masya Allah. Masya Allah. Isa jam 19.46. Sekarang jam 9.39. 7 menit lagi. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan di WA. Ya inilah. Saya sebenarnya kalau bisa tidak ada. Baik, kita jawab dulu pertanyaan ini. Ternyata waktunya tinggal 7 menit. Ya, padahal saya rencana 2 bab ini. Ya, khair insyaAllah. Ya, baik. Isa jam 19. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, hadis tentang 3 hari puasa bulan Rajab dan keutamaan tertentu malam nisfu Sya'ban, apakah sahih Ustaz? Dalam hal ini termasuk bid'ah? Tidak ada yang sahih. Kata saya, kata para ulama hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan tidak satu pun hadisnya yang sahih tentang bulan Rajab, tentang keutamaan puasa atau ibadah tertentu di nisfu Sya'ban. Apalagi tentang bulan Rajab ini. Beliau sampai mengatakan sekitar 28 hadis, tidak satu pun sahih. Itu antara lemah sekali dan palsu. Ya. Dan imam-imam hadis yang lain juga seperti itu mengatakan, Imam Az-Zahabi, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama hadis yang lain semua sepakat mengatakan banyak sekali hadis-hadis itu adalah maudhu'. Maudhu' itu artinya hadis palsu, dibuat-buat orang, sampai melebihi keutamaan puasa Ramadan. Bayangkan. Bahkan ada yang kabarnya puasa pertama bulan Rajab itu pahalanya sama dengan 1000 tahun. Woi, kalah puasa Ramadan itu. Ya. Sedangkan
Terus begitu, bertingkat-tingkat. Hari kedua berkurang sedikit, hari ketiga itu bahkan pernah itu. Kita saking banyaknya riwayatnya itu, namanya palsu. Nggak bisa dipegang satu pun, mana yang benar. Ya, riwayatnya berbeda-beda. Ya. Jadi, tidak diingkari bahwa bulan Rajab adalah bulan haram. Itu sunnah. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram itu ada 4. 3 berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Rajab terpisah. Tapi tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan apa tertentu, ibadah tertentu, seperti sholat raghaib. Ya, itu tidak ada. Itu hadisnya palsu. Jadi bagaimana? Kita boleh berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini, puasa sunnah. Ya, tapi tidak ada ketentuan satu hari pahalanya sekian, satu hari sekian. Bukan, itu hadisnya hadis palsu. Ya, silakan puasa sunnah di bulan Rajab, silakan. Tapi bebas saja. Ya, gitu. Kalau menentukannya, membuat puasanya, membuat amalan khusus di bulan Rajab ini, sementara tidak ada satupun dalilnya, ya, maka itu adalah bid'ah. Baik, kemudian ada pertanyaan ini, Ustaz, apa maksud Ibnu Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini? Bukan Ibnu Umar, tapi Umar. Nah, perhatikan ini, jelaskan, ini penting, bagus pertanyaannya ini. Umar bin Khattab mengatakan ini adalah berkaitan dengan sholat tarawih berjamaah. Apakah ini bid'ah secara syariat? Tidak. Makanya kita lihat ini secara syariat ada dalilnya apa enggak? Nabi SAW waktu beliau masih hidup, beliau sholat tarawih bersama sahabat hanya beberapa malam. Sebagian mengatakan 3 malam. Berarti pernah enggak dikajian oleh Nabi SAW? Berarti ada syariatnya enggak? Ada. Namun Nabi SAW tidak melanjutkan sampai akhir Ramadan. Tidak tiap malam, berjamaah. Beliau sholat tarawih sendiri. Kenapa? Karena beliau tidak tahu apa yang akan Allah syariatkan. Karena beliau kan hanya menerima wahyu. Maka beliau khawatir. Karena biasanya, kalau sesuatu itu beliau rutinkan dan bersama umatnya, itu Allah wajibkan. Beliau justru sayang pada kita umatnya ini, agar tidak menjadi wajib sholat tarawih. Beliau sholat tarawih berjamaah maksudnya. Maka beliau tidak berjamaah lagi bersama para sahabat setelah 3 malam. Namun para sahabat tetap sholat jamaah sendiri-sendiri di rumah mereka, ya. Karena ketika Nabi SAW hidup, syariat masih turun, ya, wahyu masih turun. Karena beliau khawatir kalau terus-menerus nanti wajib, berat umatku ini. Nah, kalau wajib sholat tarawih, gimana? Malam, apalagi sampai diwajibkan 1 juz semalam. Ya. Nah, setelah beliau meninggal, Islam sudah sempurna. Tidak mungkin ada perubahan syariat. Ya kan? Tidak ada lagi perubahan syariat. Salat tarawih berjamaah tidak wajib. Di zaman beliau hidup, beliau khawatir diwajibkan oleh Allah. Setelah beliau meninggal, Islam telah sempurna, tidak mungkin lagi wahyu turun. Kemudian, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memiliki waktu yang singkat dan sibuk dengan memerangi orang-orang yang menolak zakat, orang-orang yang murtad. Pengikut Musailamah Al-Kazzab. Ya. Kemudian 2 tahun beliau meninggal. Kemudian di zaman Umar, kestabilan diperoleh. Kemudian beliau melihat para sahabat sholat terpisah-pisah. Maka beliau ingin mengajak lagi mereka. Beliau meminta Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam. Dikumpulkan dengan satu imam sholat tarawih. Karena dulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tidak dilarang. Cuma beliau khawatir saat itu. Nah di zaman Umar, apa mungkin Umar dapat wahyu? Enggak. Nah Umar bukan Nabi. Beliau tidak membuat syariat baru. Paham sampai di sini? Maka beliau katakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ya. Karena orang sudah tahu ini tidak wajib. Beliau melihat manusia
yang muslim semakin banyak, ya, dan sholat sendiri-sendiri terpisah, beliau kumpulkan sebagaimana Nabi SAW pernah memimpin sholat tarawih. Ya, yang mau jamaah sholat tarawih silakan, yang mau di rumah juga silakan. Tidak wajib, tidak ada lagi perintah yang baru. Ya. Maka ucapan ini, ya, bukanlah membela bid'ah yang memang dibuat-buat tanpa ada dasar syariatnya. Ya, paham maksudnya? Jadi ucapan ini, kata para ulama, bid'ah secara bahasa. Tapi tidak bid'ah secara syariat. Bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Sebulan penuh memang tidak pernah ada. Karena Nabi tidak pernah sholat berjamaah tarawih sebulan penuh dengan para sahabat. Karena beliau khawatir diwajibkan nanti atas umatnya. Nah, di zaman Umar tidak ada lagi kekhawatiran. Maka beliau lanjutkan saja sebulan penuh bagi siapa yang mau. Dan lagi pula para sahabat pun sepakat. Kalau masih ngotot juga menyebut ini bid'ah, para sahabat sepakat dan itu ijma'. Dan ijma' adalah hujjah atau dalil dalam agama kita. Dan ijma' mereka tidak mungkin menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini jelas? Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Umar itu bukan bid'ah secara syariat. Karena dalam syariat ada tuntunannya. Pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau meninggalkan bukan karena tidak disyariatkan, tapi takut diwajibkan. Di zaman Umar, kekhawatiran diwajibkan sudah tidak ada. Maka tinggal melakukannya secara berjamaah. Karena pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah azan ini. Kita azan dulu bagaimana? Ya, setelah azan kalau perlu dijawab kita jawab, kalau tidak kita lanjut dengan sholat saja. Baik. Ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau tahlil 7 hari setelah kematian atau 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu gimana? Apakah bid'ah? Bid'ah. Kalau ingin tidak mau disebut bid'ah, cari sunnahnya. Ada enggak dalilnya dari sunnah Nabi SAW? Pernahkah Nabi SAW peringati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Beliau banyak sekali bersedih dengan kematian orang-orang yang beliau cintai. Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, anak-anak beliau, ya, anak-anak beliau yang meninggal setelah beliau cuma satu, yaitu Fatimah. Itu 6 bulan setelah beliau meninggal. Selebihnya meninggal ketika beliau hidup. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, banyak sekali. Pernahkah beliau? Tidak ada. Kalau enggak mau disebut bid'ah, mana dalilnya? Ya. Kalau enggak ada, itu dia bid'ah. Ya. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Saya hamba Allah ingin bertanya, apa makna kitab pada ayat-ayat Al-Quran Ustaz? Misalnya pada Al-Baqarah ayat 2 terjemahnya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bukankah awalnya Al-Quran belum berbentuk kitab atau belum dibukukan semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini juga jawaban salam untuk yang bertanya tadi dari Banten ya. Baik. Jadi kitab yang dimaksud bukan mushaf seperti kita di dunia ini. Kitab ini adalah fi lauhil mahfuz. Ya, yang di lauhil mahfuz. Ya. Adapun maaf, tolong ambilkan mushaf satu siapa? Ini namanya mushaf. Ya. Berbentuk buku ini namanya mushaf Al-Qur'an. Yang sudah dihimpun dalam bentuk buku. Jadi jangan salah paham dengan arti kitab. Ya.
Walaupun dahulu belum dibukukan, tapi dia adalah kitab. Kitab itu sesuatu yang ditulis. Ya. Kalau dihimpun seperti ini, maka inilah ya eh, jasa para khulafaur rasyidin. Mulai dari zaman Abu Bakar dihimpun Al-Quran yang berserakan dalam berbagai bentuk media penulisan saat itu, lalu dihimpun dalam satu mushaf. Ini namanya mushaf. Ya. Dan disepakati oleh para sahabat. Kemudian terjadi perbedaan mushaf berbagai wilayah kaum muslimin. Maka Utsman bin Affan menyatukan mushaf. Itulah mushaf Rasam Utsmani, mushaf Utsmani. Ya. Agar apa? Tidak terjadi perselisihan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Lalu dibagikan ke berbagai wilayah. Mushaf namanya, ya. Beda dengan kitab. Ya. Jadi kitab Al-Quran ini, ya, bahkan orang musyrik pun tak ada yang mengingkari ini. Mana kitabnya Muhammad? Tidak. Mereka tahu makna kitab itu sesuatu yang tertulis. Yang pertama Al-Quran, ya, ya, tentu tertulis di Ummul Kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Gitu. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Nah, adapun ini namanya mushaf. Makanya antum kalau ke Arab, mana kitab Al-Quran? Mau beli mushaf. Mushaf Al-Quran. Ya. Baik. Kemudian ini pertanyaan sebenarnya sudah pernah saya jawab. Cukup panjang saya jawab dulu. Pertanyaan ini persis, ya. Tidak jauh beda. Ya. Tidak tahu apakah yang nanya ini berbeda orangnya. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, saya baru belajar sebelum ikut kajian ini. Saya pernah ikut beberapa kajian. Ini sudah, ya. Setiap kajian yang saya ikuti ada berapa yang menyalahkan suatu golongan kajian lainnya. Jadi saya mengkurang ilmu ini menjadi takut salah langkah. Tapi setahu saya, din ini tidak membolehkan kita berfirqah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi saya ingin bertanya, apakah salaf ini termasuk golongan atau sebuah karakteristik? Jazakallah khairan. Ini sudah saya jawab sebenarnya. Ya. Dan golongan lain pun seperti itu sama sebenarnya. Siapa yang memiliki sifat satu golongan, dia bagian dari golongan tersebut. Ya. Nah, apakah salafi itu golongan atau sebuah karakteristik sifat? Ya. Barang siapa yang berakidah seperti akidahnya para sahabat, beragama dengan cara sahabat, maka dia salafi. Tak peduli dia sendirian di sebuah negeri. Makanya para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan yang lain-lain mengatakan, Al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Makanya salafi tidak ada komando. Ya. Dia bukan organisasi. Siapapun dia, jika dia mengikuti akidah para salaf, beragama menurut cara agama para salaf, dia salafi. Oh, dia nak ikut kajian sini, tidak ada masalah. Ya. Enggak mesti ikut kajian Ustaz Fulan, selama yang dia ikuti adalah kajian yang bermanhaj atau mengikuti manhaj para salaf, maka dia salafi. Ya. Paham? Ya. Kemudian menjelaskan kesalahan. Jika kesalahan itu dijelaskan dan berdasarkan syariat, maka itu bukan menyalah-nyalahkan. Bedakan antara menjelaskan kesalahan dengan menyalah-nyalahkan. Ya. Ya. Nabi SAW pernah bersabda ya, tentang Qadariyah misalnya. Qadariyah saat itu belum muncul. Yaitu golongan
Ya, yang meyakini bahwa manusia memiliki kudrah sendiri. Ya. Ini masalah akidah. Siapa saja dia, di mana saja dia, kalau dia memiliki pemahaman ya sama dengan kelompok ini, ya dia bagian dari kelompok tersebut. Nabi SAW menjelaskan, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Hadis Hasan riwayat Imam Abu Dawud. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ini menyalah-nyalahkan atau menjelaskan kesalahan? Menjelaskan kesalahan. Ya. Barang siapa menyelisihi para sahabat, dia telah tersesat. Betul. Itu menjelaskan hukum. Kalau Anda menyelisih para sahabat, berarti Anda sesat. Maka bagaimana caranya? Ikuti para sahabat. Berbeda kalau kajiannya mengatakan fulan sesat, fulan sesat, fulan sesat. Itu baru memvonis. Ya. Menjelaskan ini jalan kebenaran. Barang siapa yang memiliki sifat-sifatnya, dia menempuh jalan tersebut, dia berada dalam jalan yang benar. Ya. Bedakan antara menjelaskan kesalahan dengan menyalahkan. Dan kita menjelaskan, ini loh jalan beragama yang hak, yang murni. Siapa saja yang mengikuti jalan ini, dia salafi. Ya. Salafi itu penisbatan kepada salaf. Berarti dia mengikuti salaf. Gitu. Dan tidak semua orang mengaku salafi, dia benar-benar salafi. Karena bisa jadi ada orang mengaku tapi dia tidak mengikuti salaf. Ya, jadi pengakuan saja merek itu tidak penting. Kalau tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, gitu. Adapun kenapa orang yang menyelisihi salaf itu disebut menyimpang? Itu karena berdasarkan sabda Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang sudah kita jelaskan dahulu. Nabi SAW dalam hadis perpecahan umat itu menyebutkan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Semuanya di neraka, kata Nabi SAW. Dan di nerakanya mereka tidak kekal. Karena beliau SAW menyebutnya umatku. Ya. Hadis ini ancaman agar tidak menjadi bagian dari kelompok 72 itu. Bagaimana caranya? Mudah saja. Mudah sekali. Beliau jelaskan, kecuali satu yang selamat. Satu dia yang bagaimana? Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Kata beliau, satu yang selamat itu sifatnya, dalam banyak riwayat, ada al-jamaah. Ada ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu, orang yang menempuh jalan yang aku tempuh dan para sahabat. Tinggal ikuti Nabi SAW dan para sahabat, masuk golongan yang selamat. Mudah kan? Mudah. Lihatlah kelompok-kelompok selain yang mengikuti salaf. Itu muncul baru-baru. Muncul setelah ada yang mendirikannya. Ya. Apa saja sebutlah. Ya. Nah, jadi bukan salafi yang berpecah belah, justru salafi itu ingin berpegang teguh kepada jemaah pertama kaum muslimin yang tidak ada perpecahan pada zaman mereka itu. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dalam hal apa? Dalam beragama. Berakidah, beribadah, bermuamalah, ya. Pokoknya dalam agama ini secara menyeluruh. Karena mereka lah yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya benar. Mereka dijamin benar oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang menyelisihi mereka tidak dijamin benar. Nah, kenapa 72 kelompok disebut sesat? Karena tidak mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Selesai. Ya. Nah, insya Allah semoga ini dipahami. Jadi kalau sudah mengenal kajian
bermanhaj salaf, bersyukurlah karena sudah berhenti pencarian Anda. Ya. Jangan melihat kekurangan manhaj salaf ini dari kekurangan orang-orangnya. Ya. Misalnya sudah ngaji, tidak menyapa ibu-ibu yang di belakang, yang bercadar nggak mau buka cadar sama ibu-ibu misalnya. Tidak menyapa, tidak senyum. Itu bukan manhaj salafnya. Itu dianya yang belum memahami manhaj salaf. Ya. Sama seperti kita jangan menyalahkan Islam gara-gara korupsinya umat Islam. Ini dosa besar kita menyalahkan Islam karena menyalahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajak ke Islam. Itu orang Islam sekorupsi. Yang korupsi itu orang Islam karena mengamalkan Islam atau meninggalkan ajaran Islam. Nah tanya tuh. Meninggalkan ajaran Islam. Lalu kenapa Anda salahkan Islam? Anda berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Besar itu dosanya. Ya. Islamnya sebagai agama. Islam sebagai agama sempurna. Tidak ada cacatnya. Karena dia agama Allah SWT. Adapun orang Islam, itu tidak bisa jadi ukuran Islam. Orang Islam, dia kenal Islamnya berapa? Ajaran Islam yang dia pahami dan dia ketahui berapa? Yang dia amalkan berapa? Dan itu manusia-manusia yang menuduh Islam sebagai sebab kehancuran, kerusakan yang terjadi adalah manusia yang bodoh. Atau orang yang memang memusuhi Islam. Giliran golongan dia berbuat salah, dia bilang oknum. Giliran umat Islam satu orang salah, inilah orang Islam nih. Ini wajah Islam. Subhanallah. Dan tuduhan korupsi paling banyak orang Islam itu terbantahkan. Maaf ini. Lihat koruptor-koruptor besar yang triliunan. Semuanya orang kafir. Iya apa iya? Iya. Yang 12 triliun, sekian. Dan kalau ketemu disambut dengan meriah lah. Umat Islam korupsi, yang korupsi itu juga bukan karena mengamalkan Islam. Justru karena tidak mengamalkan Islam dia korupsi. Korupsi dikit-dikit pula. Yang besar-besar ini orang-orang kafir. Digabungkan korupsi umat Islam yang banyak ini, yang sedikit-sedikit ini, belum cukup sebanyak korupsi satu orang mereka bahkan. Lalu dituduh pula, ini Islam. Ya. Bukan salah Islam. Ya. Tapi salah apa? Kita yang tidak mengamalkan Islam. Jangan tuduh Islam. Jadi gimana supaya umat Islam baik? Kembali kepada Islam. Karena Nabi SAW bersabda, Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah cinta dunia, ridha dengan cocok tanam, ya, bermuamalah dengan riba, meninggalkan jihad, meninggalkan Islam intinya. Meninggalkan sunnah. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Itu contohnya. Tipu menipu banyak. Siapa yang melakukan? Umat Islam. Apakah menipu itu ajaran Islam? Bukan. Jangan salahkan Islam. Akhirnya menjadi umat yang hina. Kenapa? Karena meninggalkan Islam. Allah tidak akan cabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi dengan Islam kita akan kembali mulia. Allah akan angkat derajat kita. Meninggalkan Islam, Allah hinakan kita. Gitu. Ya. Dan berislam yang bagaimana yang benar? Berislamnya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu yang kita ajak. Kalau ada yang salah kita jelaskan. Karena kita sayang pada mereka. Agar mereka meninggalkan yang salah. Lalu kalau tidak boleh menjelaskan kesalahan, terus apa gunanya kita belajar? Kita belajar untuk tahu yang benar, tahu yang salah, mengambil yang benar, meninggalkan yang salah.
Justru orang yang salah namun tidak mau menerima kebenaran, itulah orang yang merasa benar sendiri. Ahlu sunnah ingin benar bersama. Maka didakwahkan agar yang salah itu meninggalkan yang salah dan mengambil kebenaran. Ya. Dan kebenaran itu al-haqqu mir rabbik. Kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Maaf operator, agak kelebihan sedikit. Ya. Demikian, mohon maaf, kita salah insya ya. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.